Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyaknya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, dengan nikmat ini maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena orang yang diberikan oleh Allah kesempatan belum tentu dia bisa melangkahkan kaki untuk datang ke majelis ilmu. Oleh karenanya kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita dapat memperbaiki kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menyesal nanti di akhirat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak melakukannya dengan baik, maka di akhirat orang-orang itu akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, sekiranya engkau menunda saja kematianku sebentar saja ya engkau tunda kematianku, maka aku akan bersedekah dan engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang soleh. Itu penyesalan manusia nanti di akhirat. Oleh karenanya sebelum penyesalan itu datang, maka mari kita gunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut sekarang. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiban fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sekarang kita lanjut ke surah Al-Baqarah. Kita doain ya, mudah-mudahan Ibu Nunung, mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran dan mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan mereka segera diangkat penyakitnya sehingga itu menjadi ibadah buat mereka. Kalau kita sabar dalam penyakit kita, Allah berikan kita ujian dengan sakit, kemudian kita sabar, insya Allah itu akan menjadi salah satu penggugur dosa. Maka terimalah kondisi kita saat ini juga. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kalau kita bersabar, itu termasuk salah satu yang bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar. Oke, sekarang kita lanjut kepada hadis yang ke-34. Alhamdulillah ya, tidak terasa sekarang kita beranjak kepada hadis yang ke-34. Memang tidak terasa ya para jamaah. Ya itulah salah satu ciri atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kita merasa bahwa 1 tahun itu rasanya 1 bulan. 1 bulan rasanya 1 pekan. 1 pekan rasanya 1 hari. Nah, kalau 1 hari rasanya beberapa jam saja. Ini ya tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Baru kemarin rasanya kita mempelajari hadis yang ke-1. Sekarang ternyata hadis yang ke-34. Sebentar lagi kita khotam. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ya. Sekali lagi, ciri dekatnya hari kiamat itu adalah kita merasa bahwa sehari itu rasanya sebulan, sebulan rasanya sepekan, sepekan rasanya 1 hari, 1 hari rasanya 1 jam, 1 jam rasanya beberapa saat saja. Ibu juga kan ngerasa sekarang udah berapa tahun sekarang? Sudah 66 tuh, Masya Allah. Allah kasih bonus coba 66. Allah kasih bonus. Ibu Tuti ada 50, 57 Ibu Om. Berapa tahun sekarang? Nggak kerasa apanya? Yang lain nggak kerasa. Tiba-tiba sekarang mah udah punya cucu. Saya nggak ngerasa, udah punya anak juga, gitu. Nah inilah dia ya, tanda dekatnya hari kiamat. Nah begitu ya. Yang penting jiwa kita ya masih jiwa muda, masih belajar. Banyak loh anak-anak muda tidak mau belajar hadis. Dari kita mah alhamdulillah belajar hadis. Masih bertahan lagi alhamdulillah sekarang hadis yang ke-34. Sebentar lagi khotam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut. Pertama dengan apa? Dengan tangan kita. Tangan bisa jadi juga dengan kekuasaan kita, kekuasaan. Karena banyak juga di antara kita ya, kadang di kampung-kampung orang itu tidak kenal sama kita. Kemudian kita tiba-tiba langsung melarang orang yang ada di sekitar sana yang melakukan kemungkaran. Rata-rata orang itu pasti bilang, "Ai kamu teh saha?" Pasti gitu ya. Itu dia pentingnya. Kita merubah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuatan kita. Termasuk RT. Nah, dia punya kelebihan ya. Yang di sekitarnya dia punya kelebihan, bisa mencegah kemungkaran apabila kemungkaran tersebut ada di sekitar dia. Jika kita tidak bisa,
mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan kita, maka hendaklah kita mengubahnya dengan lisan, kita. Kita katakan ini itu benar, ini itu salah, ini itu perbuatan yang baik, ini itu adalah perbuatan yang mungkar. Sebenarnya kalau ada orang yang sudah tahu padahal itu adalah hal yang mungkar, tetapi dia diam begitu saja, apa kata para ulama? Itu adalah setan bisu. Jadi kalau misalkan kita melihat kemungkaran, hendaklah kita merubahnya dengan tangan. Kemudian kalau kita tidak bisa dengan tangan, hendaklah kita merubahnya dengan lisan kita. Namun anehnya juga, terkadang ada orang dia nggak bisa ngubah kemungkaran, tangannya nggak bisa. Dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangan nggak bisa, dengan lisannya hare-hare baik, dengan hatinya enggak juga, dibiarin kemungkaran begitu saja di depan mata. Tidak peduli zaman sekarang mah tidak peduli. Ini termasuk fitnah di akhir zaman. Kita nggak peduli. Lihat tuh orang-orang terkadang di depan, anak-anak terkadang yang di depan ini, anak-anaknya di depan, misalkan di tetangga-tetangga kita. Sekarang mah anak-anak itu mulai jadi anak SD, bahasanya sudah luar biasa sekarang. Bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor itu. Kebun binatang itu semua keluar. Apalagi ketika mereka main game, sudah keluar itu kebun binatangnya. Tidak ada yang mengingkari, aneh. Ketika ada yang mengingkari, lebih aneh lagi orang tuanya. Gimana coba orang tua? Orang tua justru biarin anak-anak aing cenapan suka gitu, setidaknya mah kita ngingkarin gitu ya. Jangan sampai kita berkontribusi melahirkan generasi-generasi yang jauh dengan sunnah ya. Ibu kalau misalkan ngedengerin di depan anak-anak bahasa kasar, langsung saja ditegur aja, yang penting tugas kita negur dulu, karena kita mampu itu anak-anak, itu termasuk power kita. Anak-anak kan kalau kita misalkan jangan ngomong begini misalnya, anak-anak nanti ngedengerin, setidaknya dia pindah. Kalau misalkan kita diam aja di kamar misalkan, baru udahnya bahasanya tapi kita nggak keluar ngelarang dia, padahal tetangga loh. Itu termasuk kita tidak ada tidak ada kekuatan untuk mencegah kemungkaran tersebut. Yang penting dalam hati kita aja lah. Padahal dia bisa mengungkapkan dengan lisannya. Itu artinya tidak peduli itu ya. Fitnah memang zaman sekarang. Namun kemungkaran itu kita cegah harus dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang mengingkarinya itu yakin atas kemungkaran tersebut. Atas kemungkarannya memang benar-benar yakin, ini salah, benar. Akhirnya dia cegah kemungkaran tersebut. Yang kedua, yang mencegah kemungkaran itu orang yang melakukannya meyakini bahwa hal itu mungkar. Kalau sudah benar-benar mungkar, maka mari kita berantas bersama-sama. Tidak semua orang bisa melakukan dengan tangan. Ya. Apalagi organisasi, jarang organisasi yang berani langsung dengan tangan. Contohnya organisasi yang dibubarkan pemerintah, FPI contoh Bu ya. Saya mah salut sama mereka, berani ya. Walaupun ada kekurangan juga, setiap organisasi pasti ada kekurangan dan kelebihan. Ada juga dia menggunakan tangan tapi dengan cara yang baik-baik. Pertama dikasih tahu dulu, Ibu ini begini. Besok masih dikasih tahu begini. Kalau sudah tidak mau, maka wayahna ada dibubarkan. Contohnya tempat remang-remang misalnya, yang jamaah sekitar misalnya ya, tidak ada yang berani untuk membubarkan hal tersebut karena itu sangat berdampak bagi masyarakat sekitar. Tapi karena orang yang punya remang-remang ini berpengaruh, sehingga masyarakat sekitar nggak berani. Itulah pentingnya dari kalangan pemerintah yang memberantas hal tersebut. Ya, memang sekarang mah seakan-akan di zaman ini mah tempat pelacuran itu dihalalkan, kan dikasih izin juga oleh pemerintah. Kita juga terkadang yang ngaji ini
suka bilang begini, oh dia mah kupu-kupu malam. Padahal mah langsung saja ibu kalau sudah keburukan mah langsung kita bilang keburukan. Oh dia mah pelacur, bilang aja langsung pelacur. Oh misal dia koruptor, sebenarnya tidak usah dilembut-lembutkan, langsung saja dia itu teh maling. Makanya maling sandal doang terus kita sebut maling, sementara koruptor yang sekian ratus juta misalnya sekian puluh juta koruptor. Jangan dilembut-lembutin, kalau kemungkarannya jelas kemungkaran saja. Orang melakukan kemungkaran ya sudah memang dia maling kok, sebut maling. Jangan bilang koruptor. Bahasa halus atau Pak Ustadz? Jangan bahasa halus. Bilang aja langsung maling supaya malu orangnya, supaya jerah ya, biar dia malu. Nggak usah koruptor. Baju oranye misalnya koruptor. Apa salahnya sih? Apa susahnya kita tulis di sana maling? Kan malu. Orang nanti kalau dia berbuat demikian kan mikir dia berapa kali dia mikir. Aduh, masa nanti baju saya ditulis di depannya maling atau di belakangnya maling? Ya. Islamnya memang begitu ibu ya, tidak misalkan keburukan dibahasakan dengan lembut, enggak. Pelacur, maling ya maling. Nah, enggak usah disebut koruptor. Seakan-akannya koruptor itu lebih tinggi, lebih mulia daripada orang yang nyuri sendal. Orang yang nyuri ayamnya kepergok, masya Allah luar biasa, habis dibabat oleh masyarakat, wajah sudah babak belur. Maling, bahasa kita bangsatnya, bangsat ya sudah. Tulis aja di sana bangsat gitu di bajunya supaya mikir. Itu terkadang ya orang berilmu tapi imannya yang lemah. Sehingga ketika orang berilmu ya, dia misalkan ingin mencuri tapi direm oleh imannya. Oh ternyata Allah melihat saya. Kan banyak kita mah takutnya dengan CCTV tapi tidak takut dengan Allah. Tapi kalau orang yang beriman, ya misalkan mau tanda tangan proyek nih, tandakan proyek, udah bilang, oh iya ini tidak baik. Rasulullah mengajarkan begini, Allah dan Rasulnya melaknat kalau kita begini, itu akan dicegat dengan imannya. Orang berilmu udah banyak orang berilmu. Orang tahu tentang tata surya misal, orang tahu tentang matematika, obat-obatan, atom-atom, bikin bom, banyak orang tahu. Tapi orang yang imannya, yang tinggi itu sedikit. Jadi ilmu dan iman harus ya Bu ya, harus berbarengan supaya kalau misalkan kita ingin membuat kemaksiatan dengan iman kita, bahwa kita yakini bahwa Allah melihat, insya Allah akan ngerem. Itu inti namanya Bu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita ulang. Hasad itu adalah berharap hilangnya nikmat dari Allah kepada orang lain. Itu namanya hasad. Tapi ulama yang lain mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ya, hasad itu membenci nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain, meskipun tidak ada dalam hatinya untuk apa? Nikmat tersebut itu hilang pada orang lain tersebut. Jiwa hasad, itulah hasad. Entah ini betul ya, kita tidak senang. Apa istilahnya ya? Tidak suka melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Itu termasuk hasad kata kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ada nggak orang seperti itu? Ada, banyak ya, masya Allah. Padahal masya Allah Islam tuh ya, ketika kita misalkan ya senang kepada nikmat yang Allah berikan yang diberikan Allah kepada saudara kita yang lain, kita senang nih ya, kita termasuk dapat pahala. Sederhana Islam, semua yang kecil mau terbesar, mau orang kaya amalannya ada, mau orang miskin amalannya ada, mau orang tidak ada harta amalannya semuanya ada di Islam. Sekali lagi, semua hal mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita menjaga kehormatan saudara kita. Jaga kehormatan. Saking beratnya ya, saking luar biasanya
kita harus menjaga ya kehormatan saudara kita, termasuk ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Dia langsung ngaku ke Rasulullah, ya Rasulullah saya berzina. Rasulullah memalingkan wajah beliau sambil ngobrol dengan para sahabat lah istilah kita. Ya Rasulullah katanya, saya berzina. Mungkin kamu mimpi kata Rasulullah. Ya, enggak ya Rasulullah, saya berzina katanya. Oh mungkin hanya bersentuhan tangan doang kata Rasulullah. Enggak ya Rasulullah, ngotot ya sahabat ini. Dia ngotot. Sehingga ketika Rasulullah terus berpaling, dia terus ngotot, sahabat ini terus ngotot. Mungkin kamu begini-begini kata Rasulullah. Tidak kata sahabat, saya berzina Rasulullah, kemaluan saya bersentuhan dengan kemaluan dia Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Kalau benar apa yang kamu katakan, maka dia mendapatkan hukuman di dunia. Bagaimana apa hukumannya orang yang berzina? Dirajam. Dirajam itu dia dilempar batunya tidak kecil, batunya tidak besar, yang sedang saja. Ya dia dilempar sampai mati. Siapapun yang lewat di sana harus lemparin ke dia. Tapi karena sahabat ini dia mengakui dosa-dosanya. Padahal lihat Rasulullah gimana? Maksud Rasulullah adalah, ya udahlah itu urusan kamu, nggak usah disebarluaskan, gitu kata Rasulullah. Tapi karena dia kekeh ya Rasulullah saya berzina begini-begini, akhirnya dia dihukum rajam sampai meninggal. Kata Rasulullah, azabnya di akhirat itu sudah ditimpakan ke dunia. Hukuman dia di akhirat itu sudah ditimpakan di dunia kata Rasulullah. Nanti di akhirat dia dimuliakan oleh Allah karena dia ngaku. Apa yang kita ambil dari hadis ini, begitu Islam sangat menjaga kehormatan orang lain. Kita mah seneng lihatnya tetangga, misalkan apalagi tetangga yang kita hasad pada dia, kemudian anaknya nauzubillah ya kepergok misalkannya berzina, kepergok sama orang ini misalkan, syukurin, kata-kata kita suka gitu. Sifatnya manusia teman-teman ya. Makanya tadi saya katakan iman itu dialah yang ngerem dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Itu yang ngerem kita. Walaupun orang berilmu kan terkadang syukurin. Ada orang kan yang ngebut Pak di jalan tubrak, alhamdulillah gitu. Kadang orang nah itu dia ya. Harusnya kan kita bilang innalillah. Karena memang sifat manusia ya, kesel mungkin ke orang. Dan tidak boleh sedikit pun mengganggu saudara seiman, itulah Islam. Termasuk hal yang mengganggu saudara-saudara kita adalah yang sehari-hari jauh-jauh motor suaranya tarik itu mengganggu. Jangankan kita, sudah banyak orang yang diganggu. Coba sejauh dia misalkan motor knalpotnya suaranya gede, itu bukan muslim yang baik. Muslim yang baik mah yang standar saja, knalpot biasa aja. Ini makan knalpotnya yang pendek, yang suaranya gede, sekali ngegeber doang. Apalagi terus dia masuk ke gang-gang, belum lagi ada anak kecil, belum lagi bayi, belum lagi ibu yang menyusui, yang lagi begadang terus bangun gara-gara motor tersebut. Itu termasuk perbuatan zolim. Tidak bagus ya. Jadi ibu misalkan punya saudara, punya anak, punya cucu yang motornya masih knalpotnya ya masih suaranya ngegeber-geber gitu, tarik, kasih tahu ya saudara tersebut, kasih tahu anak, kasih tahu cucu, ganti knalpotnya. Ini termasuk ibu yang punya kekuatan. Pertama, ibu langsung sampaikan ke anak. Ibu punya power, ganti knalpotnya atau enggak taya atosna misalnya. Ini beli kalau ibu punya uang. Berarti ibu punya kekuatan, ibu sampaikan dengan lisan. Ibulah termasuk orang yang mencegah kemungkaran tersebut. Paham sampai di sini ya, Ibu? Alhamdulillah. Itu hadis yang singkat-singkatnya, Mak. Itu penjelasan yang singkat. Ada penjelasan di sini, Mama, banyak itu penjelasannya. Tuh, tingkat hasad. Pertama, Ibu ya, saya bacakan. Adapun tingkatan hasad, itu ada atau memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan hasad itu berangan-angan untuk mengungguli orang lain
Dan ini dibolehkan. Dibolehkan ya. Bahkan hakikatnya tidak termasuk hasad. Saling berlomba-lomba. Berlomba-lomba, dia rajin begini, dia rajin begini, kita unggulin. Ya. Kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalilnya ada di Al-Quran. Ini termasuk tidak termasuk hasad dianya tingkatan. Hal-hal yang baik, betul. Yang kedua, tingkatan hasad itu adalah timbul perasaan benci ketika kenikmatan Allah dianugerahkan kepada orang lain. Itu ya tingkatan yang kedua. Akan tetapi ia tidak berupaya untuk merendahkan martabat yang Allah berikan kepadanya. Dan ia berusaha untuk menghilangkan hasad ini. Ini tidak membahayakan baginya. Akan tetapi orang yang tidak memiliki sikap ini lebih sempurna daripada tadi yang sudah saya jelaskan. Tingkatan hasad yang ketiga, pada hatinya terdapat hasad. Ini benar-benar yang hasadnya Bu ya. Dan ia berupaya menurunkan martabat orang yang ia hasad padanya. Kayak tadi dia menginginkan hilangnya kenikmatan tersebut yang Allah berikan kepada orang lain itu. Kemudian dia senang ketika orang lain menderita. Kemudian dia benci kepada orang yang lagi senang. Itu tingkatan yang ketiga. Hasad ini termasuk karakter atau tabiatnya orang-orang Yahudi yang sekarang lagi membombardir orang-orang Palestina itu. Orang Yahudi memang tabiatnya begitu, Ibu. Tabiatnya dia itu hasad. Itu jiwanya orang-orang Yahudi. Termasuk ghibah. Ghibah juga tingkatannya berbeda-beda sesuai perbedaan yang diakibatkannya. Ghibah ya. Ghibah terhadap para pemimpin lebih besar dosanya daripada ghibah terhadap orang awam. Nah, ghibah tingkatannya beda-beda. Makanya sering saya katakan ya, jangan menghina pemimpin, jangan menghina presiden. Presiden dengan kekurangannya, presiden dengan kelebihannya. Ketika kita membicarakan keburukan presiden, itu termasuk menggibah. Dan dosanya ngegibah presiden lebih besar daripada dosa ngegibah orang-orang awam. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Sekali lagi, dosa menggibah presiden lebih besar dosanya daripada ngegibah orang-orang awam. Sama-sama dosa, sama-sama berdosa, tapi dosanya lebih besar. Menghina siapa? Menghina presiden dibandingkan menghina orang awam. Atau ngegibah. Membicarakan. Betul. Ghibah itu walaupun kita tidak benci, walaupun kita benci atau tidak, ketika kita membicarakan keburukan orang, ini mah kita nggak benci. Benarnya sebab apa suka gitu. Kita ngedukung misalkan orang lagi ngegibah nih. Oh iya, dia juga dulu pernah minjem sama saya, tidak dibalik-balikin. Walaupun saya sudah ngilasin gitu, tetap termasuk ngegibah namanya. Ya walaupun kita misalkan tidak benci atau nggak benci-benci amat, tetap menggibah. Membicarakan keburukan orang lain itu tidak boleh. Ada pengecualian dari para ulama, kecuali kalau ada maslahatnya. Misal si A minjem kemana-mana tapi tidak dibalik-balikin terus. Misalkan si A ini minjem, minggu depan saya balikin ya. Iya, kita misalkan termasuk orang yang kena tumbalnya lah ya istilah kita, kena korbannya. Misal kita ini sudah 3 kali, si A ini minjem, sudah 3 kali dia minjem ke saya, kemudian dia tidak pernah menempati apa yang dia janjikan, maka silahkan ibu kasih tahu yang lain. Ibu ini minjem ke teteh misalnya, jangan, ibu berhak itu mah boleh. Jangan, saya juga udah 3 kali ngomongnya mau minggu depan saya kasih pinjam lagi, dia bilang minggu depan enggak dibalikin. Karena saya kasihan, saya kasih minjem lagi, enggak dibalikin. Ternyata
saudara-saudara saya yang lain juga tempat dia minjem itu sama, boleh ibu kasih tahu tetangga yang lain. Ini maksudnya pengecualian daripada ulama. Tapi yang namanya manusia, kata Rasulullah, nggak bakal lepas. Allah sendiri yang mengatakan nggak bakal lepas. Tapi makanya ya, aduh susah teh ngejaga lisan ini teh susah. Apa kata Rasulullah? Muslim yang baik itu adalah Muslim yang bisa menjaga lisan. Muslim yang selamat adalah Muslim yang bisa menjaga lisan. Kan hadis-hadis sebelumnya kita pernah bahas ya. Jaga kalian olehmu ini, kata Rasulullah pun, jaga lisan. Karena jaga lisan mah berat. Baik dari kalangan yang awam, menengah, bahkan orang alim sekalipun, ibu ya, tidak lepas yang namanya dosa lisan. Terkadang dia disengaja atau tidak. Terkadang nih bu ya, kalau ngumpul-ngumpul kita kepancing terkadang, walaupun tadinya mah nggak ada niat. Misalkan kita nggak suka sama presiden, udah itu mah buat koleksi kita sendiri saja. Jadi usah diumumkan. Kalau misalkan kita memberikan masukan, ya silahkan itu mah kasih masukan. Kalau misalkan itu keceplosan, misalkan kita, ya saya juga kadang nggak luput. Kan saya bilang apa coba? Benernya penguasa teh. Padahal ini tidak syaratnya mah harus begini, umurnya sekian, eta bener. Sekarang Pak Jokowi itu begini, kan kita ngebicarakan kejelekan. Apa setelah itu kita ucap astagfirullahaladzim. Malam-malam, makanya malam-malam tidur istighfar, sebelum tidur istighfar. Lihat apa yang kita bicarakan tadinya, astagfirullahaladzim, maafkan saya. Ketika kita istighfar tersebut, nah Allah menghapus dosa-dosa yang tadi. Besok keulang lagi gak besok? Pasti keulang ibu. Susah jaga lisan mah susah. Jangankan orang-orang yang biasa. Kita ini jadi guru guru nih. Ada guru ya, ada mantan guru. Apakah ibu tidak ngerumpi di ruang guru? Pasti ngerumpi deh. Sekarang saya juga ini di ruang guru ibu. Kalau kita tidak ngerumpi tentang berdua aja pasti ngobrol paling banyak ya. Jangankan sesama guru ibu, guru-guru teh kumpul ngebicarain siapa coba? Ngebicarain anak. Eta mah masya Allah nih. Kieu ngumpul. Bu tah saya juga ada lihat absensinya kurang teh kieu. Wah, si eta mah dibicarain itu kan ngegibah itu teh. Enggak boleh. Mau benci atau tidak, kan enggak mungkin ya sepenuhnya guru itu benci. Kan dia teh ngedidik gitu teh Bu ya. Nah, itu tetap namanya gibah. Maka setelah itu nanti malam-malam sebelum tidur mah istighfar, diampuni oleh Allah ibu. Yang aneh itu orang tidak nyadar. Malam nih misalnya, malam bawa biasa, tapi nggak introspeksi tadinya dia ngapain. Makanya oh iya tadi saya ngebicarain kepala sekolah misal, astagfirullah ya Allah, ampuni saya. Oh tadi saya ngebicarain anaknya presiden, astagfirullah. Oh tadi saya ngina Pak Prabowo gebo misalkan ya, goyang gebo itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Diampuni oleh Allah ya. Yang tidak diampuni itu orang yang tidak sadar. Makanya orang yang baik itu adalah orang yang berdosa ya. Orang yang berdosa kemudian dia bertaubat. Maksudnya adalah dia tahu itu teh gibah, dia tahu itu tidak baik tadinya, alhamdulillah astagfirullahaladzim, dia istighfar. Nah itu orang yang baik teh. Betul. Nah, kita ngedengerin dapat Bu dosa jariah teh. Itu banyak yang dilakukan ya, dosa yang diakibatkan oleh lisan. Makanya seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, emang ada orang yang masuk neraka disebabkan karena lisannya?" Kata sahabat nanya, apalagi kita ya orang-orang awam ini. Apa kata Rasulullah? "Semoga ibumu kehilanganmu," kata Rasulullah. Apa maksudnya? Itu orang Arab mah ya, kalau mengatakan hal-hal demikian bahasa keheranan gitulah. Aneh gitu tuh. Sesungguhnya orang-orang itu ditelungkupkan hidungnya ya ke neraka gara-gara ucapan dia, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan semoga ibumu kehilanganmu, bukan benar ibunya hilang, bukan. Itu bahasa keheranan, heran itu. Ya iya tuh itu maksudnya. Orang-orang itu disungkurkan ke dalam neraka, hidungnya ditelungkupkan ke dalam neraka disebabkan oleh lisannya. Susah ibu jaga lisan. Jangan kalau ibu tanya saya misalkannya, bisa nggak kita nggak ngegibah? Tidak bisa ibu.
Tidak bisa, susah ya. Susah. Kalaupun ada orang yang tidak ngegibah misalnya Ibu, di zaman ini itu termasuk orang yang mempunyai karomah. Kalau ada orang yang zaman ini tidak ngegibah, itulah orang yang mendapatkan atau orang yang diberikan karomah oleh Allah. Berat itu, berat ya, kita aja yang ngaji masih ada ngegibah, ustadz dia masih ngegibah, ustadz ngegibah gitu ya. Kita lanjut di hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang melapangkan satu, apa di sana di terjemahannya, kesukarannya. Nah, kesukaran maksudnya di sana adalah kesusahan ya. Siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia seorang mukmin, niscaya Allah akan melapangkan kesusahan dirinya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Terkadang kita ini tidak sengaja loh Ibu ya. Menurut kita ini sepele. Kita lihat orang-orang yang ada di jalan, misalkan Ibu yang ngedorong gerobak, misalkan sama anak, istri, barang-barang itu cari rongsokan. Kemudian timbul di hati kita untuk menolong, misalnya, walaupun uang tidak seberapa kita berikan kepada mereka, sebenarnya kita termasuk orang yang membantu atas izin Allah ya, meringankan mereka. Jadi kalau kita bisa meringankan beban mereka, insya Allah Allah akan permudah jalan kita nanti di akhirat. Nah, jadi siapapun misalkan kita lihat di jalan misalnya, terkadang ada orang yang ngedorong motor misalnya Ibu ya, kan banyak orang hanya lewat begitu doang, lewat doang. Orang teh pun ditanjakan, coba Bu, ditanjakan, ngebiarin orang teh ngedorong, padahal kan bisa di step namanya, bisa didorong lah pakai kaki juga kan, nah, itu namanya. Ini juga pernah terjadi dalam diri saya, alhamdulillah Ibu ya, ketika motornya mati, plus ditanjakan, nggak ada orang, mati motornya teh, udah mau nanjak, ini mati motornya, udahlah motor teh berat, saya coba ngedorong, bismillah. Ketika saya baca bismillah, ternyata ada orang dari belakang, naik aja, kayak didorong kok Abi. Alhamdulillah, motor yang berat jadi ringan, jadi saya naik. Mungkin ya kita pernah itu melakukan kebaikan, menolong orang di jalan barangkali, maka Allah tolong kita. Jangankan di dunia ya, di akhirat juga Allah akan menolong kita. Ini mah janji Bapak Ibu, janji ya. Tapi ingat, niatnya ketika menolong orang jangan sampai niat kita supaya nanti ditolong, jangan. Ini mah janji Allah. Barang siapa yang memudahkan orang di dunia ini, maka Allah akan mudahkan dia di dunia pun juga di akhirat. Ini hadis seterusnya yang sulit mah Bapak Ibu ya. Barang siapa, ini yang rada susah sekali nih ya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, ini yang susah sekali. Barang siapa yang bisa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia. Begitu juga di akhirat. Dan namanya juga manusia, Ibu ya, kalau diceritakan tentang aib orang lain senang. Justru kalau sudah lebih dari 2 orang, semakin rame. Ngebicarain aib orang, ngebicarain suami sendiri terkadang. Ingat ya Ibu ya, barang siapa yang bisa menjaga aib seorang muslim, Allah akan jaga aibnya. Begini dia kisahnya, hadisnya. Allah mendatangkan seorang hamba ini yang penuh dosa aja. Allah mendatangkan seorang hamba, antara hamba dengan Allah saja. Ditutup hijabnya, hijab ditutup, tidak ada orang yang berdua saja. Hijabnya ditutup, tidak ada yang mengetahui. Kemudian si hamba ini ditanya, apakah ini dosa-dosa kamu? Kata Allah.
Benar kata si hamba. Didatangkan catatan baru satu dari 99 catatan itu. Satu catatan saja sejauh mata memandang. Itu dosa-dosanya coba. Dosa-dosanya itu. Ditanya lagi oleh Allah, apakah ini benar dosa-dosa kamu? Benar kata si hamba. Ditanya lagi, apakah kamu mengakui ini adalah dosa-dosamu? Benar. Apa kata Allah? Apakah di dunia saya buka aib-aib kamu ini? Apa kata si hamba? Tidak ya Rabb. Engkau tidak membuka aib-aib aku di dunia. Tidak, enggak dibuka. Apakah di sini juga orang-orang melihat apa yang saya tampakkan di depan matamu? Tidak, hanya kita berdua doang kata si hamba. Apa kata Allah itu? Sesungguhnya saat ini juga aku ampuni dosa-dosamu. Aku tidak membiarkan martabatmu, ya kehormatanmu itu jatuh di hadapan kaum muslimin. Oleh karenanya ketika kita bisa menutup aib seorang muslim, insya Allah Allah akan tutup aib kita nanti di akhirat. Ya. Hadis selanjutnya nanti kita bahas karena ini panjang, gitu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Udah azannya. Ya, mungkin ada pertanyaan. Karena kalau kita bahas kagok dianya ini ya, tanggung.